jangan adik-adik. Sekali lagi ya Pak. Ayo sekali lagi. Selamat Selamat pagi pagi, adik-adik. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh beribadah walaupun hanya di rumah saja. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan Mars PA. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Ya adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyi dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi burung pipit yang kecil. Dengan gayanya ya ikutin kakak-kakaknya. Ayo. Dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Aten. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan kesehatan Tuhan Yesus untuk memulai ibadah hari Minggu ini Tuhan Yesus. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita menyanyi lagi memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 20. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita.
kita cari dari Mazmur 34 ayatnya yang keempat. Adik-adik, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya, kita akan sambut Mazmur kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang akan bawa ya? Siapa ya? Ayo, Lupa deh. Kira-kira siapa ya? Yuk kita panggil sama-sama aja yuk Kak. Ya, kita panggil sama-sama aja ya. Ayo. Siapa yang akan bercerita? 1, 2, 3. Kak Eli. Selamat pagi adik-adik. Intan dan Jojo, selamat pagi. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, seperti biasa, kalau kita ingin mendengar firman Tuhan, kita harus berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, pimpin khususnya hamba sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sinta dan Jojo. Amin. Sinta. Yuk, firman yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari perjanjian apa ya, Yesaya? Baru ya Kak? Hah? Perjanjian apa? Baru. Oh, salah. Yang benar perjanjian lama. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 ya. Kak Eli bacain ya buat adik-adik semua. Bentar Kak, aku belum dapat. Belum dapat? Oh iya. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita mau baca Alkitab, biasakan seperti itu. Yuk, kita baca sama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan ludahi. Nah, demikian jauh baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak saya, amin. Adik-adik boleh duduk. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Jojo dan siapa namanya kalian lupa? Joshua. Ya, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari saya ini pada saat umat kesayangan Tuhan. Siapa ya? Kesayangan Tuhan? Hah? Umat apa ya? Jojo sama Yosua nggak tahu. Ternyata yang benar adalah Kak Titin. Umat kesayangan ini sedang mengalami penderitaan akibat penghukuman. Kalau kita dihukum oleh papa dan mama, enak apa tidak sih? Tidak, Kak. Kenapa tidak enak? Tidak boleh main Kak. Tidak boleh dikasih uang jajan nanti Kak. Tidak dikasih uang jajan. Nah, kalau umat Israel ini, mereka berada lebih sulit lagi daripada adik-adik. Tidak dikasih uang jajan, tidak boleh bermain. Kalau orang umat Israel ini lebih sulit karena apa? Mereka berada pada pembuangan. Ya, mereka berada di pembuangan di mana? Kak, siapa yang tahu? Siapa tahu? Iya, benar.
di Babel. Kalau menjadi orang pembuangan, menjadi orang yang tertindas, itu enak apa tidak sih? Tidak enak. Untuk mengurus negara sendiri susah, untuk apa-apa susah, ya kan? Nah, penderitaan yang umat alami ini membuat umat, aduh bagaimana ya ini ya, kami kok merasa tidak enak, tidak nyaman, menjadi budak, tidak enak, pokoknya tidak nyaman deh adik-adik ya. Nah, Allah mengasihi mereka tidak karena mereka mendapatkan hukuman itu? Tetap mengasihi. Mereka tetap mengasihi. Mereka mendapat hukuman itu supaya mereka hanya berharap kepada Tuhan, supaya mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah pemilik daripada kehidupan kita, ya. Nah, adik-adik, penghukuman Israel ini supaya bangsa Israel tetap ingat kepada Allah, tidak ingat kepada ilah-ilah lain, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, ya. Inilah hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, dari bacaan kita ini ada ditekankan bahwa lidah seorang murid. Lidah itu fungsinya apa sih? Bicara. Hah? Berbicara yang apa, gimana? Yang baik. Hah? Berbicara yang baik, yang jahat? Yang baik. Yang baik. Berbicara yang baik. Tuhan menginginkan kita berbicara yang baik, yang menyukakan hati kita. Boleh nggak dengan lidah kita berbohong? Nggak boleh, Kak. Tidak boleh, ya. Nah, tidak boleh. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan atau disebut hamba Tuhan, apa sih tugasnya? Hah? Menolong. Tugas kita sebagai hamba Tuhan menolong, Mengasihi sesama. mengasihi sesama, menolong orang banyak, menolong orang tua. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, sudahkah, sekarang kalian mau tanya, sudahkah kita taat kepada kehendak Tuhan? Kadang-kadang. Masih belum. Kalau di rumah pasti orang tua punya peraturan-peraturan yang harus kalian taati. Apa aja sih peraturan-peraturan itu? Harus bangun pagi, Kak. Harus bangun pagi, benar. Bangun pagi merugikan apa menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Bangun pagi, tugas kita apa bangun pagi? Kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita Beresin tempat rapihin tempat tidur Rapihin kita. tempat tidur. Apalagi yang harus kita lakukan? mandi. Mandi, membantu orang tua lagi. Apa yang orang tua kita butuhkan, kita harus membantu. Nah, itu tugas kita di dalam rumah. Kalau sudah keluar rumah, boleh nggak kita berantem-berantem sama teman? Bagaimana kita menjadi utusan Tuhan, ya? Kalau kita di rumah kita atau di lingkungan rumah kita diingat sama teman-teman kita bahwa kita si Jojo tuh suka berantem. Bagaimana kita menjadi pelaku rumah Tuhan yang baik kalau begitu, ya kan? Tapi kalau kita manis-manis sama teman, tidak membeda-bedakan. Ada nggak yang membeda-bedakan teman di sini? Oh, bagus sekali, ya. Tidak usah membeda-bedakan. Yang kaya oke, yang miskin oke, yang tidak pintar oke, yang pintar lebih oke lagi, kita bermain bersama-sama. Itu kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya. Kalau di impak, apa sih yang harus kita lakukan? Boleh nggak kita bawa HP membaca Alkitab? Tidak boleh, Kak. Tidak boleh, ya. Tetapi kita harus biasakan untuk membaca Alkitab, untuk membawa Alkitab kita, sehingga apapun juga yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Eri. Nah, sekarang kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyi Baca Kitab Suci. Adik-adik berdiri ya. Pakai berdiri ya, adik-adik. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Eli. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Biarlah apa yang sudah kami dengar lewat firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pendeta kami, gereja kami, pendeta kami Tuhan, untuk Bapak Egbert Parasian Sombing beserta dengan keluarga, untuk Ibu Stella Mandagi Rompis beserta dengan keluarga, para majelis ya Tuhan, diakon penatua, para pengurus daripada ke-6 pelkat yang ada, dan juga semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk kami semua, sehingga apapun juga yang dilakukan oleh para wakil-Mu di bumi ini ya Tuhan, dapat menjadi suri teladan bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, di mana di dalamnya kami ada sebagai warga negara. Biarlah Tuhan memberkati akan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Yusuf, Bapak Amin Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, dari petinggi negara sampai yang terendah, Tuhan berkati semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan pelkat PA khususnya. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sebagai pelayan IMPA ataupun adik-adik kami. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah krisis yang ada di dalam negara kami ini ya Tuhan, dan di seluruh dunia. Bapa di surga, Tuhan juga memberikan kesehatan untuk Kak Christine Mandagi yang sudah berlelah di dalam apa yang dibuat ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat terlaksana dengan baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan uang persembahan kita. Kita titip dengan mama dan papa kita, oma, opa, om atau tante. Nah, kita kasih ke gereja. Nah, sambil pundi-pundi dijalankan, kita akan menyanyi Kita dari akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 152. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami melalui kedua orang tua kami, melalui tante, om, oma, opa, mama dan papa kami Tuhan. Kini berkat itu kami berikan kembali Tuhan, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini Tuhan.
Dan Tuhan juga senantiasa mau mengajarkan kepada kami Tuhan, agar kami dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyi ya. lagu yang Maha Kasih. Ayo bangkit berdiri Hidup adik-adik. ceria nomor 19. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Bapa surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau ibadah impak kami telah selesai. Biarlah apa yang kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, udah mendengarkan cerita. Nah, seperti janji kakak yang kemarin, siapa yang mengerjakan tugas yang terpilih akan kakak masukin di YouTube dan adik-adik bisa melihat. Kalau adik-adik yang nggak terpilih di YouTube, berarti adik-adik belum baik, belum benar menghafalinya. Untuk minggu depan, adik-adik tetap online jam 8. Dan setiap adik-adik nonton IMPA atau beribadah IMPA, jangan lupa difoto sama mamanya atau sama papanya dan dikirim ke nomor kakak-kakak yang sudah ada di bawah ini. Mama 27 ayat 7b. Itulah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 7b. Kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 7b. Kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Adik-adik ingat, jangan main keluar rumah sembarangan. Gunakan masker ya adik-adik. Kalau kita main ke rumah, keluar rumah kita pakai masker dan senantiasa cuci tangan agar adik-adik senantiasa sehat dan menjadi anak yang kuat. Selamat hari Minggu adik-adik.